Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025. Jumat berkah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Jumat minggu pertama di tahun yang baru ini. Walaupun kita masih dalam suasana liburan tahun baru, tapi pasar terus bergerak. Kita akan melihat bagaimana pergerakan pasar. Dan semua itu telah terjadi kemarin, berita fundamental dikeluarkan dan kita bisa melihat bagaimana dolar Amerika sempat menyentuh level 109, ketinggian dalam 2 tahun terakhir ini rekan trader. Begitupun juga emas, walaupun secara garis besar emas naik tinggi itu karena faktor geopolitik. Tapi pasar terus bergerak dan kita akan melihat dan mengulasnya di acara hari ini. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar. Di sini sudah sangat jelas rekan trader keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan trader bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika naik sampai ke level paling tertinggi 109.347. Walaupun dia sempat turun juga ya 108, tapi dia kemarin luar biasa dan ditutup di seputaran 109.050. Begitupun juga untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bahwa euro USD ini jatuh sampai 1.02228 ya. Jatuh yang sangat luar biasa di pembukaan tahun yang baru ya. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling pun juga ikut jatuh juga sebagaimana kenaikan dari dolar Amerika, jatuh di posisi 1.23503. Sedangkan untuk gold mencapai level tertinggi di tahun 2025 ini. Dia mencoba naik lagi dan sempat menyentuh level 2660. Hari ini gold sangat luar biasa, sudah sampai 2664. Kita akan lihat apakah gold hari ini akan mencoba naik lagi atau malahan jatuh lagi ke level yang paling terendah. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana USD yen Jepang kemarin ya naik sangat luar biasa sampai di level ketinggian 157.844 walaupun akhirnya ditutup di seputaran 157.463. Nah, oke rekan trader, tadi adalah keadaan yang terjadi di pasar perdagangan hari kemarin. Dan untuk hari ini tema yang akan coba saya angkat adalah geopolitik memanas, harga emas meroket. Nah, ini dia. Ini judul yang sangat luar biasa. Geopolitik memanas, harga emas meroket. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena rekan trader, di tengah ya, kekosongan kekuasaan, peralihan kekuasaan dari Joe Biden menuju Donald Trump, di saat itulah Amerika terus memantau arah pergerakan yang dilakukan oleh Iran. Dalam hal ini Iran untuk mencoba untuk membuat pasukan-pasukan nuklir ya, peluru-peluru kendali nuklir ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa Joe Biden kemarin dengan jelas menyatakan akan menginvasi pabrik-pabrik pembuatan senjata nuklir tersebut. Dari sinilah yang menjadi alasan kenapa kemarin emas bisa naik ke posisi yang paling tinggi. Nah, ini dia. Trader bisa lihat bagaimana pergerakan emas kemarin. Dia bisa bergerak dari 2627 sampai di 2660 rekan trader. Ini pergerakan yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya bilang bahwa pergerakan ini tidak bisa kita lepas dari apa yang dibilang bahwa geopolitik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Ya, ini kita bisa lihat geopolitik yang terjadi di Timur Tengah ini membuat bagaimana emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, walaupun kita bisa lihat juga bahwa emas ini dia sangat terpengaruh oleh aliran-aliran safe haven tersebut. Secara garis besar kalau kita lihat fundamental, memang emas untuk bisa naik lagi sangat sulit ya. Memang bisa naik tapi tidak terlalu tinggi banget. Tapi emas bisa naik kecuali ada gerakan-gerakan geopolitik yang sangat luar biasa. Dan salah satunya adalah kemarin di saat pidato yang dilakukan oleh Joe Biden menyatakan bahwa akan menyerang
lokasi pembuatan senjata nuklir punyanya Iran. Inilah yang menjadi alasan bagaimana pasar bereaksi. Apabila ini terjadi, akhirnya artinya kan peperangan akan terus berlangsung. Nah, peperangan ini semakin memanas tensi geopolitik di Timur Tengah. Setelah Suriah kemarin selesai, muncul lagi peristiwa di mana Amerika akan mencoba untuk menyerang Iran, fasilitas-fasilitas nuklirnya. Ini yang membuat bagaimana pasar bergejolak dan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Nah, apakah dia akan naik lebih tinggi lagi? Ini menurut saya di situasi kekosongan ini, peralihan kekuasaan antara Joe Biden menuju Donald Trump, segala sesuatu masih sangat besar terjadi, rekan trader. Pasar akan menunggu wait and see hari pertama setelah pergantian kekuasaan, bagaimana kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Di saat itulah baru pasar bisa menentukan pilihannya. Tapi di masa-masa peralihan ini, menurut analisa saya bahwa pasar ini akan bergejolak, menunggu sampai kepastian yang terjadi di Amerika. Rekan trader, terlalu bersemangat. Oleh karena itu rekan trader, apa yang terjadi pada emas kemarin itu biasa sebenarnya. Itu adalah imbas dari geopolitik. Dan ini apabila imbas dari geopolitik ini terjadi, ya pasti akan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi menurut saya ketinggian yang terjadi ini hanya sementara aja. Dan saya bisa bilang bahwa ini adalah akibat dari apa yang terjadi, kebijakan yang terjadi yang dibuat oleh Joe Biden. Tapi kita akan lihat ya, dalam minggu-minggu depan, setelah nanti minggu depan akan ada non-farm payroll, kita akan lihat apakah emas bisa naik tembus ke 2.700 atau malahan dia kembali lagi ke level yang lebih rendah. Oleh karena itu rekan trader tetap terus pantau terus berita-berita yang terjadi dan kita akan melihat sampai minggu depan sampai non-farm payroll dikeluarkan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini sedikit mengalami pelemahan yang signifikan. Ya, kemungkinan besar indeks dolar Amerika hari ini menurut analisa saya, indeks dolar Amerika hari ini dia bisa turun ke posisi yang lebih rendah lagi, rekan trader. Ini menurut analisa saya rekan trader ya. Dia akan bisa turun, ya minimal dia akan turun sampai level paling terendah menurut saya itu di seputaran 108.762. Ya masih di seputaran 108 lah ya kalau saya lihat di sini ya rekan trader ya. Sabar rekan trader, saya ganti ini dulu. Nah, ini dia. Nah, masih bisa sampai di 108.763. Tapi apakah dia bisa naik? Masih bisa saja naik rekan trader. Siapa bilang tidak bisa? Peluang naik masih tetap ada walaupun tidak terlalu besar. Secara garis besar saya bisa lihat bahwa dia ini akan bergerak di antara 108.762 sampai 109.176. Nah, ini dia arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika rekan trader semuanya. Ya, oleh karena itu rekan trader tetap terus sabar rekan trader. Saya lihat dulu di sini arahnya. Ya. Oke, selanjutnya rekan trader kita lihat di euro Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan euro Uncle Sam dolar? Untuk euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas arah pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar rekan trader semuanya. Pergerakan yang terjadi pada euro Uncle Sam dolar pada hari ini sedikit menurut analisa saya dia akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba menembus level yang paling tertinggi menurut analisa saya. Ya, menurut saya dia bisa sampai di level paling tertinggi di seputaran 1.03161. Menurut analisa saya. Tapi hati-hati juga pembalingan arah bisa membuat dia turun di posisi terendah di 1.02484. Nah, sini rekan trader ya. Ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada euro Uncle Sam dolar. Sedangkan pound sterling rekan trader, kita lihat di sini bahwa pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, kemungkinan besar pound sterling masih bisa memperoleh penguatan yang signifikan. Secara teknikal pun juga menurut saya dia akan naik rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level paling tertinggi di 1.24530.
Hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 1.23679. Nah, ini dia. Ini adalah arah yang terjadi pada pound sterling US dollar. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat gold, arah yang terjadi pada gold hari ini rekan trader secara garis besar, kita bisa lihat di sini bahwa gold dia masih naik turun, tapi ya menurut saya ini gold ini bisa saja dia mengalami pelemahan rekan trader. Secara teknikal memang dia akan mencoba untuk mengalami pelemahan, dan saya bisa bilang bahwa hati-hati, gold ini bisa saja hari ini gold ini terbanting ya sampai di level paling terendah 2650, tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini akan jatuh sampai di 2643. Walaupun secara garis besar kalau saya lihat kemungkinan untuk naik ke posisi lebih tinggi masih ada ya, dan dia bisa naik itu sampai di level 2672. Nah ini ya, ini adalah arah yang bisa saja terjadi pada gold. Saya mencoba menganalisa. Nah ini dari sini sampai sini rekan trader ya, tapi dari 2650 sampai ke 2672.35. Sedangkan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini pola pergerakannya menurut analisa saya kemungkinan besar dia ini akan mencoba turun ke posisi yang lebih rendah lagi. Saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai level paling maksimum ya di seputaran 156.988. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi semula di seputaran 157.507. Nah, ini arah pergerakan yang terjadi pada pound USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelum saya menutup acara ini, rekan trader jangan lupa bahwa hari ini akan ada news ya. News akan terjadi, kalau rekan trader lihat di sini sudah sangat jelas. Ya. Pukul 10.22.00 waktu Indonesia bagian barat, itu akan ada indeks ngejar pembelian manufaktur ISM. Ini adalah berita yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.